Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Lia Monika, NIM 2140110043, akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang min atau rata-rata dalam data. Ketika kita bicara tentang nilai rata-rata, maka yang dimaksud adalah min tersebut. Min diambil dari kata dalam bahasa Inggris yang berarti rata-rata atau nilai tengah dengan sinonim average. Jadi dapat kita lihat bahwa min adalah rata-rata dari kumpulan data. Ketika kita menggunakan program Excel atau aplikasi Excel, min dapat dicari atau dihitung dengan formula sama dengan average. Sebelum lanjut ke rumus perhitungan, perlu diketahui bahwa data dibagi menjadi dua, yakni data tunggal, di mana data yang tersaji adalah data dengan nilai asli. Lalu yang kedua adalah data bergolong, di mana data yang tersaji merupakan data yang memiliki jarak atau rentan dari nilai. Dapat kita lihat di layar, rumus pertama ini digunakan ketika kita berhadapan dengan data tunggal. X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar di sini untuk melambangkan nilai rata-rata atau min. Sigma X di sini adalah jumlah dari seluruh data, yaitu data yang tersaji kita jumlahkan seluruhnya totalnya. Lalu N adalah frekuensi dari data yang ada. N juga dapat dituliskan sebagai F untuk mewakilkan frekuensi. Kita dapat lihat di layar. Untuk rumus kedua ini kita gunakan ketika kita berhadapan dengan data bergolong, di mana kita akan mencari rata-rata dari data bergolong. Di sini sedikit berbeda, yaitu bukan hanya jumlah total, tapi kita menggunakan sigma Fi dikalikan Xi, yaitu jumlah dari perkalian antara nilai tengah dan frekuensi tiap interval. Baru dibagi dengan frekuensi dari data yang ada. Untuk lebih terangnya, akan saya jelaskan ketika kita telah berhadapan dengan contoh soal. Contoh soalnya yaitu berikut ini. Berikut merupakan data hasil pengukuran tinggi siswa kelas 11 SMA N Kudus. Ada beberapa angka yang disajikan. Untuk di bawahnya, untuk memudahkan, kita dapat menatanya menjadi tabel seperti ini. Ada dua bentuk tabel, di mana nilainya kita urutkan sesuai jumlahnya, sebanyak frekuensi yang ada. Lalu untuk lebih mudahnya, kita dapat tulis seperti ini juga, di mana kita tulis nilai, lalu kemudian frekuensi. Untuk penyajian data dengan tabel seperti ini lebih mudah, karena kita dapat langsung menggunakan rumus average. Kita tinggal menarik data dari data pertama sampai akhir, lalu kita klik, sudah muncul nilainya. Ini merupakan nilai rata-rata menggunakan rumus average. Jika menggunakan penyajian data seperti ini, kita perlu mengalihkan kembali nilai dan frekuensi. Baru nilai ini kita total menggunakan rumus sum. Kita tarik dari atas sampai bawah. Oke. Untuk rata-rata di sini kita dapat menghitung secara manual, di mana kita dapat menulis sama dengan, kemudian kita ambil total dari nilai kali frekuensi, kemudian kita bagi ini garis miring, kemudian kita pencet tabel yang akan jumlah frekuensi, lalu muncul nilainya. Ini
adalah cara mencari rata-rata menggunakan Excel. Untuk perhitungan tulis tangan lebih mudah lagi, di mana kita dapat sama-sama menyajikan tabel, lalu kita hitung semua totalnya, baru kita bagikan dengan frekuensi, dan dihitung secara manual. Menggunakan rumus, tinggal kita masukkan totalnya dibagi frekuensi, seperti itu. Jika penyajiannya data bergolong, nah ini yang dimaksud data bergolong. Data yang disajikan itu tidak pasti, tidak langsung to the point nilainya tingginya 157 atau 156. Tapi data yang disajikan yaitu nilai tinggi badannya 155 sampai 159, itu ada 3 orang. Untuk data bergolong seperti ini, kita perlu mencari nilai tengah dahulu. Untuk rumus nilai tengah adalah kita ambil dari pertengahan 155 sampai 159 ini, kita hitung ada berapa angka. 155, 156, 157, 158, kemudian 159. Total ada 5 angka. Jika kita jabarkan, dari 5 angka tersebut kita ambil yang nilai yang di tengah. Berarti seandainya ini kan rentangnya 5, rentang nilainya 5, jadi kita ambil nilai tengahnya, yaitu nilai ketiga. Ada 155, 156, 157. Berarti nilai tengahnya 157. Kita tulis di sini. Begitupun seterusnya. Sampai di sini ada 5 hasil. Setiap baris ini kita dapat katakan sebagai kelas. Yaitu kelas pertama, yaitu dari 155 sampai 159. Nah, dengan nilai tengah 157. Lalu 160 sampai 164 kita sebut sebagai kelas kedua dengan nilai tengah 162. Untuk mencari rata-ratanya, dapat kita ingat-ingat kembali bahwa rumusnya adalah XI kali FI dibagi frekuensi. Untuk memudahkan, di sini kita cari dahulu XI-nya, kita bikin tabel baru. XI-nya, untuk mencari XI dan kali FI ini, kita kalikan dahulu frekuensi dengan nilai tengah. Setelah itu baru ditemui nilai 471. Jika ingin lebih mudah, kita kan ini sedang menggunakan Excel ya, jadi untuk lebih mudahnya dapat kita tulis sama dengan, kemudian kita klik kolom angka yang akan dikalikan, lalu kita kali nilai. Di sini lambang perkalian itu kita dapat tuliskan bintang, lalu kita pencet frekuensi, lalu kita cetak, lalu dapat kita tarik ke bawah seperti ini, seperti itu. Nanti akan muncul seluruh data seperti itu. Untuk memudahkan, tadi kan dalam rumus tertulisnya sigma FI kali XI, jadi kita perlu mencari jumlah totalnya. Kita tinggal tulis di sini sum, kita pencet, kita ambil dari kolom teratas sampai bawah, lalu kita pencet. Ini adalah nilai totalnya. Untuk mencari rata-ratanya, tinggal kita masukkan sigma x FI-nya kan sudah diketahui tadi, jadi kita sama dengan saja, kita pencet lagi kolom sigma itu, jumlah totalnya dari penjumlahan nilai tengah dan frekuensi, kita bagi, bentar, ini kita bagi dengan total frekuensinya, kita pencet. Nah, di sini keluarlah nilai rata-rata.
Jika kita menghitung manual juga dapat kita tulis seperti tadi. Kita cari nilai tengahnya dulu, kita jabarkan rentang nilainya itu ada berapa, kita ambil nilai tengahnya, lalu kemudian kita kali dahulu dengan frekuensi tiap kelasnya. Jadi seandainya kelas 1 berarti nilai tengah kelas 1 dikalikan frekuensi dari kelas 1. Lalu kita baru muncul hasilnya. Lalu kita selanjutnya kelas kedua sampai kelas terakhir, lalu baru kita total jumlahnya. Setelah kita tahu dari jumlah dari keseluruhan nilai yang kita ambil dari nilai tengah dikali frekuensi tadi, baru kita bagi dengan frekuensi keseluruhan sesuai penerapan rumus tadi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika tidak terlalu jelas karena Excel yang saya gunakan ini Excel yang ada di Android, yang ada di ponsel. Akan lebih terang dan akan lebih mudah jika kita menggunakan laptop. Tapi jika tidak ada, kita dapat manfaatkan handphone seperti saya, lalu kita fiturnya hampir sama, tinggal kita lebih sedikit mengulik-ngulik saja. Untuk jumlah total itu sum, untuk kali itu bintang, pembagian itu garis miring, lalu rumus dari rata-rata dapat kita perlu ingat-ingat. Rumus dari rata-rata ini adalah average, sama dengan average, seperti itu. Lalu seandainya data bergolong, kita bisa manual, kita hitung dulu, baru kita manual jumlah totalnya dibagi dengan frekuensi. Seperti jika nilai tunggal yang tersaji seperti ini juga dapat kita hitung manual dahulu, lalu kita total di sini, baru kemudian kita masukkan di sini rumusnya juga totalnya dibagi dengan frekuensinya, seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.